terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan. Bukan kan kalau misalnya ngelihat mama digituin kan kayaknya itu nggak adil banget untuk mereka ya. Duduk di kursi terdakwa, Nikita Mirzani didakwa lakukan pemerasan 4 miliar rupiah terhadap Dr. Reza Gladys, Jakarta. Selebriti Nikita Mirzani memulai babak baru dalam kasus hukum yang menjeratnya. Ia resmi duduk di kursi terdakwa dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan pada hari Selasa, 24 Juni 2025. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum JPU mendakwa Nikita bersama asistennya, Ismail Marzuki, melakukan pengancaman dan pemerasan senilai 4 miliar rupiah terhadap dokter sekaligus pengusaha skincare Reza Gladys Pritianisari. Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim mendengarkan secara saksama pembacaan surat dakwaan oleh JPU Revina Dona. Menurut jaksa, Nikita dan Ismail secara bersama-sama telah melancarkan ancaman yang bertujuan untuk merusak reputasi Reza Gladys sebagai seorang dokter dan pemilik produk kecantikan, bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki yang mengancam melalui aplikasi WhatsApp akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys Pritianisari sebagai dokter, ujar jaksa Revina Dona saat membacakan dakwaan di ruang sidang. Ancaman tersebut, lanjut jaksa, dilancarkan agar Reza Gladys menyerahkan sejumlah uang sebagai uang tutup mulut. Akibat perbuatan terdakwa, jaksa menyebutkan Reza Gladys mengalami kerugian material yang fantastis, yakni mencapai 4 miliar rupiah. Atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut, Reza Gladys Pritianisari menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik produk Glavitsya dan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Glavitsya, tambah jaksa Revina Dona. Dalam dakwaan yang dibacakan, terungkap pula bahwa uang hasil pemerasan tersebut diduga digunakan oleh Nikita Mirzani untuk kepentingan pribadi. Salah satunya untuk membayar sisa angsuran kredit pemilikan rumah atau KPR. Kronologi lengkap kasus dari ulasan TikTok hingga meja hijau. Kasus yang membawa Nikita Mirzani ke pengadilan ini berawal dari sebuah ulasan produk di media sosial pada akhir tahun 2024. Berikut adalah kronologi lengkapnya. 1. Ulasan produk pemicu masalah. Perseteruan ini bermula ketika sebuah akun TikTok bernama @dokterdetektif yang diketahui milik Dr. Samira mengulas produk skincare milik Reza Gladys. Dalam ulasannya, Dr. Samira menyebut bahwa produk tersebut dijual dengan harga yang terlalu mahal dan mengandung bahan sodium lauryl sulfat yang disebutnya berbahaya. 2. Nikita Mirzani turut campur. Menyusul viralnya ulasan tersebut, Nikita Mirzani turut memberikan komentar pedas. Melalui siaran langsung di akun TikToknya, ia memberikan penilaian buruk terhadap produk skincare Reza dan secara aktif mengajak para pengikutnya untuk tidak membeli produk tersebut. 3. Upaya mediasi dan dugaan pemerasan. Pada 27 Oktober 2024, Reza Gladys menerima sebuah panggilan video dari Dr. Oki Pratama yang disebut-sebut mencoba menjadi penengah. Menurut surat dakwaan, dalam percakapan itu, Dr. Oki menyampaikan bahwa Nikita Mirzani akan terus menghajar Reza apabila keduanya tidak segera bertemu untuk menyelesaikan masalah. Setelah itu, komunikasi berlanjut antara pihak Reza dengan asisten Nikita, Ismail Marzuki. Dalam interaksi inilah dugaan pemerasan terjadi. Awalnya, Ismail disebut meminta uang senilai 5 miliar rupiah. Setelah melalui proses negosiasi, angka tersebut disepakati menjadi 4 miliar rupiah. Reza Gladys kemudian mentransfer uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening yang diberikan. Sisa pembayaran sebesar 2 miliar rupiah rencananya akan diserahkan secara tunai pada tanggal 14 November 2024. 4. Laporan polisi dan proses hukum. Merasa menjadi korban pemerasan dan dirugikan secara material maupun imaterial, Reza Gladys memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Pada 3 Desember 2024, ia secara resmi melaporkan Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut mencakup dugaan pelanggaran berlapis, yaitu Pasal 27B Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, mengenai ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. 5. Penetapan tersangka dan penahanan. Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Siber atau Ditreser Siber Polda Metro Jaya memulai penyelidikan. Nikita Mirzani diperiksa untuk pertama kalinya pada 6 Februari 2025 bersama Dr. Oki Pratama. Setelah mengantongi cukup bukti, pada Kamis 20 Februari 2025, Polda Metro Jaya secara resmi menetapkan Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki atau dalam laporan polisi disebut Mail Syahputra sebagai tersangka. Tidak berhenti di situ, pada Selasa 4 Maret 2025, penyidik melakukan penahanan terhadap kedua tersangka.
Penyidik dari Ditresersi Berpolda Metro Jaya telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Konfirmasi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol AD Arya Sam Indra di saat itu. Kini, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan dan telah memasuki tahap persidangan. Nikita Mirzani harus menghadapi dakwaan serius yang dapat berujung pada hukuman penjara jika terbukti bersalah. Kelanjutan proses persidangan. Setelah pembacaan dakwaan, Ketua Majelis Hakim menutup sidang perdana dan memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa untuk mempersiapkan respons mereka. Sidang dijadwalkan akan kembali digelar pada pekan berikutnya, yakni pada hari Selasa, 1 Juli 2025. Agenda sidang selanjutnya adalah mendengarkan pembacaan nota keberatan eksepsi dari tim kuasa hukum Nikita Mirzani. Momen ini akan menjadi adu argumen hukum pertama antara pihak pembela dan jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim yang akan menentukan arah jalannya persidangan ini ke depan. Sementara itu, pihak Reza Gladys melalui kuasa hukumnya menyatakan akan terus mengawal proses ini hingga tuntas demi mendapatkan keadilan. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya... Pasca sidang perdana, kasus Nikita Mirzani belah opini publik dan jadi sorotan pakar hukum. Sehari setelah sidang perdana yang mendudukan Nikita Mirzani di kursi terdakwa, kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang ini kian memanas di luar ruang pengadilan. Perbincangan publik, terutama di media sosial, terbelah menjadi dua kubu yang saling beradu argumen. Sementara para pakar hukum mulai menyoroti kompleksitas dan keseriusan dari jeratan pasal yang didakwakan. Kini, pertarungan tidak hanya terjadi antara tim jaksa dan tim pengacara di pengadilan, tetapi juga pertarungan narasi yang sengit di tengah masyarakat. Perang narasi di ranah digital. Platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X, sebelumnya Twitter, menjadi arena utama bagi para pendukung maupun penentang Nikita Mirzani. Kubu pro Nikita. Para pendukungnya gencar menyuarakan narasi bahwa Nikita adalah korban kriminalisasi. Mereka berpendapat bahwa kasus ini bermula dari sebuah ulasan produk yang jujur, sebuah hak yang dimiliki oleh setiap konsumen. Argumentasi yang dibangun adalah bahwa Nikita dengan gayanya yang belak-belakang sedang menyuarakan kebenaran dan kini dibungkam melalui jalur hukum. Mereka melihat permintaan uang sebagai bagian dari negosiasi penyelesaian sengketa, bukan pemerasan. Di sisi lain, banyak warganet yang mendukung Dr. Reza Gladys. Mereka menegaskan bahwa fokus kasus ini bukanlah pada ulasan produk, melainkan pada tindakan pengancaman dan permintaan uang senilai miliaran rupiah yang menyusul setelahnya. Bagi mereka, bukti transfer dan rekaman percakapan via WhatsApp adalah indikasi kuat adanya tindak pidana. Mereka berpendapat bahwa status sebagai figur publik tidak memberikan kekebalan hukum untuk melakukan intimidasi dan pemerasan. Analisis pakar hukum, pembuktian TPPU adalah tantangan terbesar. Di tengah riuhnya opini publik, para ahli hukum pidana memberikan pandangan yang lebih terukur. Menurut mereka, kasus ini akan menjadi ujian berat bagi jaksa penuntut umum, terutama dalam membuktikan dakwaan tindak pidana pencucian uang. Seorang pakar hukum pidana, Dr. Setio Wibisono SHAMH, menjelaskan bahwa jaksa memiliki beban pembuktian ganda. Pertama, jaksa harus membuktikan tanpa keraguan adanya predicate crime atau tindak pidana asal, yaitu pemerasannya sesuai pasal 368 KUHP. Bukti digital dan transaksi akan menjadi tulang punggungnya. Tantangan kedua, dan ini yang paling sulit, lanjutnya, adalah membuktikan unsur dalam UU TPPU. Jaksa harus bisa menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar telah menyembunyikan, menyamarkan atau menggunakan dana yang ia ketahui berasal dari hasil kejahatan. Klaim bahwa uang itu dipakai untuk membayar cicilan KPR jika bisa dibuktikan akan menjadi argumen sentral jaksa untuk meyakinkan hakim bahwa telah terjadi upaya pencucian uang. Pakar hukum lain menambahkan bahwa penerapan pasal TPPU menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga merampas keuntungan yang didapat dari kejahatan, memberikan efek jerai yang maksimal. Menanti babak adu argumen di sidang eksepsi.
Kini semua mata tertuju pada sidang lanjutan yang dijadwalkan pada Selasa 1 Juli 2025. Sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi ini akan menjadi panggung pertama bagi tim kuasa hukum Nikita Mirzani untuk secara resmi membantah dan menyerang keabsahan surat dakwaan. Keberhasilan atau kegagalan eksepsi ini akan sangat mempengaruhi jalannya persidangan. Jika eksepsi diterima, maka dakwaan bisa saja dibatalkan. Namun jika ditolak, maka persidangan akan melaju ke tahap paling krusial, yaitu pemeriksaan saksi dan pembuktian, di mana semua dalil dan bukti akan diuji di hadapan majelis hakim.